Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li thariqil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih kita rasakan hangatnya kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk dibahas oleh masing-masing peneliti, bahkan tidak hanya itu saja, dari konten-konten kreator yang mempunyai ghairah, yang mempunyai semangat untuk memperdalam dan untuk mencari kebenaran keterputusan nasab Ubaidillah dari apa yang disajikan oleh kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ini sangat sangat antusias teman-teman konten kreator dan juga teman-teman yang meneliti kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Sehingga dari apa yang kita rasakan sekarang, di situ timbullah atau muncullah pro dan kontra terhadap apa yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, sehingga tidak sedikit kita menjumpai ada salah satu konten kreator yang di situ dengan saking semangatnya mungkin ya, sehingga timbullah rasa fanatisme, sehingga dari rasa itu ketika dia melihat konten kreator yang lain yang tidak sependapat dengannya, yang tidak sejalan dengannya, maka dia harus disingkirkan. Gampangannya ngomong seperti itu. Nah, dengan fenomena apa yang terjadi di dunia per-YouTubean tentang nasab Ubaidillah yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, dimanfaatkan oleh salah satu netizen, oknum netizen ya, saya katakan oknum karena tidak semua netizen itu seperti itu. Ada yang berkomentar baik, ada yang menulis di kolom komentar itu dengan bijak, dan bahkan seperti apa yang saya katakan tadi, ada yang pro dan juga ada yang kontra, yaitu kita maklumilah, asalkan masih dalam ranah ranah kewajaran. Kalau saya pribadi, kalau disenggol tentang individu saya, no problem, asalkan tidak menyenggol pemahaman-pemahaman yang benar, seperti yang terjadi ketika saya mengupload sebuah video dan di situ ada salah satu oknum netizen yang mencoba untuk membengkokkan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana hal ini hemat saya harus saya angkat di konten saya untuk saya bahas, supaya apa yang ditulis oleh oknum netizen ini dan teman-teman netizen yang membaca tulisan oknum ini tidak tergelincir ke pemahaman-pemahaman yang salah. Oke, saya bacakan di sini dari netizen Monang Kasmono 3317. Dia mengatakan bahwasanya ajaran apa kok isinya gaduh dari zaman meninggalnya Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi oknum netizen ini menggali fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian kegaduhan pada masa lalu, pada firqah-firqah yang membuat kegaduhan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Netizen ini mencoba mengangkat kembali dengan tujuan, hemat saya pribadi, dia ingin menjelek-jelekkan Islam, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan tentang kegaduhan. Memang kalau kita jujur, bahwasanya kegaduhan yang ditimbulkan setelah wafatnya Rasulullah SAW ini memang terjadi, memang benar adanya ketika pengangkatan khalifah yang pertama, dimulai dari pengangkatan khalifah yang pertama sampai khalifah yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini pasti ada kegaduhan yang terjadi di antara masyarakat ketika itu. Hal itu, kegaduhan itu bisa diredam, bisa dihandle oleh khalifah-khalifah yang empat tadi dengan kecerdasan, kebijaksanaan beliau-beliau dalam memutuskan dan menyikapi suatu permasalahan. Dan yang terparah kegaduhan ini, kita bicara kegaduhan yang ada di dalam agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad ya. Dan yang parah kegaduhan yang ada itu setelah
wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mana saking parahnya di situ sampai terbentuk 3 firqah, terbentuk 3 golongan, yaitu golongan Syiah, Khawarij, dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari hal itu kegaduhan-kegaduhan yang ada ini sebenarnya adalah kegaduhan yang ditimbulkan, yang dimunculkan, dan yang dibuat oleh kelompok-kelompok kecil dengan melabelkan agama Islam. Sehingga kalau kita tidak tahu dari sejarah, kemudian kita tidak mendalami ajaran Islam yang sebenarnya, secara secara sepintas ini memang benar ajaran Islam, padahal itu tidak. Itu adalah ulah dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, yang ingin menjelek-jelekkan Islam supaya umat Islam ini tidak yakin dengan ajarannya sendiri. Kemudian saya akan melanjutkan. Jadi teman-teman jangan terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh netizen ini, bahwasanya kegaduhan yang ada ketika beliau wafat, Sayyidina Muhammad SAW itu wafat, itu adalah kegaduhan yang yang dibuat oleh firqah, oleh golongan yang di situ melabelkan dirinya dengan agama Islam. Kemudian saya lanjutkan tulisannya. Ayo sadar bangsaku, jangan jadi penganut dongeng. Semua agama buatan manusia, terbukti kitabnya ditulis oleh manusia. Kalau kita bicara dongeng atau kata lainnya itu adalah cerita, memang di dalam Al-Quran, di dalam kitab yang menjadi pedoman dari ajaran-ajaran akidah kita, ada sebagian di situ yang mengkisahkan tentang kisah-kisah Nabi, yang mengkisahkan tentang kisah-kisah yang sangat amat banyak hikmahnya, sehingga apa yang dikisahkan di dalam ayat suci Al-Quran itu menggiring kita dan menumbuhkan iman kita supaya lebih percaya lagi, lebih iman lagi kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian saya melanjutkan bacanya tulisan dari netizen ini. Semua agama buatan manusia, terbukti kitabnya ditulis oleh manusia. Yang saya garis bawahi di sini adalah kitab itu ditulis oleh manusia. Kitab Al-Quran itu ditulis oleh manusia. Seperti itu ya. Memang kalau kita mau berkata tentang sejarah, adanya penulisan Al-Quran itu ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Memang benar tulisan itu ditulis oleh manusia, akan tetapi apa yang ditulis di dalam Al-Quran ini adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita analogikan pada seorang raja, ketika seorang raja itu memerintahkan kepada utusannya, kemudian di situ ditulis ada perintah-perintah, perintah 1, perintah 2, perintah 3, seperti itu ya, kita gampangnya mencontohkan itu. Nah, dari tulisan itu memang itu adalah tulisan utusan dari sang raja, itu adalah tulisan sekretaris dari sang raja, akan tetapi tulisan itu adalah perkataan dari raja tadi itu. Kemudian kalau kita kiaskan dengan Al-Quran, Rasulullah atas perintah Jibril, Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Al-Quran ini ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan, memang tulisannya ini adalah tulisan manusia. Tapi apa yang ada di dalam Al-Quran ini semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah sebuah pemahaman yang keliru dari netizen ini dengan mengatakan karena itu adalah tulisan manusia maka agama itu adalah buatan manusia, seperti itu. Ini adalah kesimpulan yang salah ya teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan membaca dari tulisan netizen ini. Semua kitab itu rangkuman dongeng yang dibukukan
terbukti penulis kitab bukan pelaku yang sebenarnya. Memang penulis kitab itu seperti yang saya katakan ditulis oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memahami bahwasanya seorang raja yang menulis perintahnya sendiri untuk diberikan kepada orang lain, ini akan menjatuhkan harkat, martabat, wibawa, keagungan sang raja itu sendiri. Karena sang raja ini mempunyai utusan, mempunyai susunan pengurus istilahnya. Ada menteri, ada sekretaris, ada dewan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika raja itu mengatakan sesuatu, kemudian ada sekretaris yang menulis, ini menunjukkan bahwasanya raja tersebut memang benar-benar raja yang maha atas segalanya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai pemahaman yang berbeda, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Saya lanjutkan membaca tulisan dari netizen ini. Berarti isi kitab itu bersumber dari dongeng cerita rakyat, terbukti firman Tuhan tidak wujud tulisan manusia. Berarti isi kitab itu bersumber dari dongeng cerita rakyat. Untuk hal ini saya sudah jawab tadi di penjelasan sebelumnya, bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul yang memberikan hikmah hingga memupuk keimanan kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Terbukti firman Tuhan tidak wujud tulisan manusia. Firman Tuhan itu adalah disifati dengan sifat yang qadim. Karena kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah firman dari Tuhan yang mempunyai sifat qadim. Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, yang mana Allah itu adalah zat yang qadim, zat yang terdahulu, maka secara otomatis wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga juga mempunyai sifat qadim, mempunyai sifat terdahulu. Karena raja itu mempunyai sifat agung, raja itu mempunyai sifat yang maha segalanya, maka apa yang disampaikan oleh sang raja ini adalah kalam yang agung, adalah wahyu yang agung. Kita lanjutkan untuk membaca dari tulisan oknum netizen ini. Kitab yang ditulis manusia pasti sesuai selera penulis, yang penting kepentingan dan keuntungan kelompok dan golongannya tercapai. Harta, tahta, sela, paha. Lah, kok ada paha di sini? Mungkin ini tidak perlu ditanggapi lah ya. Agama impor isinya hanya dongeng cerita, katanya riwayat katanya, dan menurut riwayat katanya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah oknum netizen yang memanfaatkan momen polemik kajian ilmiah nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman yang sampai saat ini masih digali terus pencariannya tentang nama Ubaidillah, tentang nasabnya Ubaidillah, apakah tersambung atau terputus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita lihat di media sosial, apa yang kita baca di media sosial, kita harus mempunyai filter sendiri, kita harus menyaring sendiri apa yang pantas buat kita dan apa yang tidak pantas buat kita. Seperti itu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Karena ini durasinya sudah lumayan panjang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.